Dharma perguruan tinggi. Dan salah satu dari Dharma perguruan tinggi itu adalah penelitian. Dan kita tahu bahwa pada aspek penelitian ini memang beberapa persyaratan-persyaratan itu diharuskan bagi para dosen, khususnya mereka yang menginginkan untuk, ya saya kira semua dosen ya, menginginkan dalam rangka untuk pengembangan karir akademik dan karir jabatan sebagai dosen, maka tidak boleh, tidak bisa, tidak ya harus untuk memiliki karya-karya di bidang riset dan tentu kemudian dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, pagi hari ini kita akan, insya Allah akan mendapatkan literasi yang cukup, mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait salah satu lembaga pengindeks dunia yang sudah direkognisi di dunia internasional sebagai pengindeks jurnal bereputasi di level internasional, yaitu Scopus, ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa untuk tembus dan publish di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan berarti sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, gitu kan. Ya, jadi tidak ada yang sulit kalau kemudian kita berusaha, dan tentu tingkat usaha kita itu akan sampai pada level titik keberhasilan jika kita mengenal apa itu jurnal Scopus. Nah, pagi hari ini insya Allah kita akan mendapatkan insight, mendapatkan perspektif, mendapatkan pencerahan, mengenal lebih dekat tentang Scopus dari sumbernya. Nah, narasumber ini narasumber yang otoritatif ini. Narasumber yang otoritatif berbicara tentang persekopusan. Pak Johan, Alhamdulillah UIN Saizu telah memiliki dua jurnal yang sudah terindeks Scopus, yaitu jurnal di subjek areanya terkait dengan religious studies, kemudian juga law, ya, dan politik itu kan. Kebetulan dua-duanya di Fakultas Syariah, ya, Fakultas Hukum. Jadi ada jurnal Polges Q1, dan insya Allah tidak dalam waktu dekat ya, mungkin di bulan Desember atau di awal tahun, Al-Manahij sedang menunggu kuartilnya. Sepertinya kalau melihat tingkat citasinya itu, sepertinya juga akan Q1 itu kan. Nah, ini juga menjadi kebanggaan kami dari Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Zuhri. Ya, dosen-dosen kita tidak hanya tembus dari sisi publikasinya, tetapi kita juga dipercaya oleh masyarakat akademik internasional, oleh Scopus, menjadi salah satu pengelola jurnal yang kemudian jurnalnya terindeks oleh Scopus. Ini saya kira bagian dari rekognisi persoalan tata kelola jurnal di kampus UIN Saizuk. Jadi tentu kita sedang mempersiapkan juga beberapa jurnal lain untuk kemudian diajukan, ya, dalam satu bentuk proposal tentu ke Scopus untuk juga menjadi bagian dari jurnal yang terindeks Scopus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sendiri punya pengalaman secara mandiri gitu ya. Saya di tahun 2018 itu sudah berusaha, Pak, berusaha untuk mengenal Scopus dan berusaha untuk tembus di Scopus. Dan saya baru tembus itu di tahun 2021. Saya sudah pernah gagal mungkin puluhan kali di memori eh, email saya itu masih tertata rapih, kemana artikel itu saya submit dan berapa kali saya ditolak ada gitu kan. Tapi saya kan tidak kemudian baperan gitu. Terus berjuang dan pada akhirnya kemudian tembus di 2021, dan artikel yang tembus itu adalah artikel yang sudah direvisi mungkin sekian kali dari beberapa jurnal. Ya pantaslah kemudian pada titik tertentu kemudian itu teraccept gitu ya oleh jurnal, dan itulah kemudian yang mengantarkan saya guru besar pada tahun 2021. Jadi berselancar di dunia Simago, berselancar mengenali berbagai subjek area jurnal, mengenal berbagai kawasan, mau countries atau mau benua, saya kira itu menjadi bagian penting. Sekali lagi, eh, ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi sekali lagi tidak sulit juga, asal bagaimana kita mengenali.
Insya Allah webinar ini menjadi sangat berarti untuk bagaimana kita belajar ya tentang bagaimana artikel yang memiliki kualifikasi untuk publish, kemudian publisher yang punya reputasi, dan juga bagaimana kita berkolaborasi ya untuk mengajak kepada penulis-penulis lain ya untuk kemudian kita bisa menulis di jurnal ini, karena saya kira kita tidak bisa sendirian, semuanya harus berkolaborasi. Saya kira itu beberapa hal Bapak dan Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Johan yang bersamai webinar pada pagi hari ini. Mari kita buka webinar ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi dengan tema mengenal Scopus lebih dekat yang akan disampaikan oleh Dr. Johan Jang, Customer Konsultan dari Elsevier. Sebentar saya bacakan CV beliau, setidaknya ada beberapa deskripsi singkat, karena kalau semua kebanyakan ini Pak Johan, kayaknya karir sama prestasinya banyak sekali. Jadi saya singkat aja bahwa pendidikan beliau itu dari sarjana komunikasi pemasaran, magisternya ada 2, yaitu magister komunikasi pemasaran dan magister teknologi pendidikan, dan doktornya itu manajemen pendidikan. Jadi ada gesekannya nih sama UIN Saizu. Di sini ada banyak, di sini MPD juga, MPD juga, komunikasi juga di sini juga ada. Jadi sangat mungkin pada suatu saat kita ada kolaborasi. Adapun paper dalam 3 tahun terakhir, beliau 11 paper penelitian yang sudah dipublikasikan. Karena ini saya yakin banyak, karena beliau yang punya Scopus ya. Jadi papernya pasti banyak sekali. Ini 3 tahun terakhir aja 11. Adapun konsultan saat ini menjadi konsultan pelanggan di Asia Tenggara ya untuk Scopus. Dan kita karena perwakilan Scopus Asia Tenggara itu dari Indonesia, jadi kita bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk internasional student yang ada di sini, silakan nanti bisa bertanya pakai bahasa Inggris ya Pak Johan ya. Kebetulan di sini ada 12 negara, student dari 12 negara gitu. Jadi kalau nanti pesertanya ada yang mengajukan pakai bahasa Inggris boleh pertanyaannya. Begitu ya Pak Johan. Singkatnya seperti itu. Beliau juga menjadi dosen di Universitas Pelita Harapan, di The London School, dan di UIC College, ya, ini FW ya untuk International Student di Jakarta. Kepada Bapak Dr. Johan Jang disilahkan untuk menyampaikan pemaparan. Ya, baik. Terima kasih Bu Indah, Prof. Ridwan. Juga terima kasih sekali sudah menyambut juga, membuka acara kita. Bu Indah dan rekan-rekan pasti dari Perpustakaan UIN Zaizu. Bapak Ibu di sini mungkin ada Bapak Ibu Dekan, mungkin ada Bapak Ibu dosen tentunya ya. Dan mungkin ada rekan-rekan mahasiswa juga. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Ya, di mana tentu kita sesuai dengan topiknya ya. Kita akan mengupas tuntas lah mengenai Scopus, terutama juga scopus.com ya, kita kenalan lebih lanjut, dan tentu jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan silakan untuk bisa diajukan. Dan betul boleh pakai bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia gitu ya, saya di Jakarta basisnya. Dan tentu ya feel free if you need to ask using English, it's fine, you can also using English and I'll be happy to help ya. Jadi sedikit saja, ya betul tadi sudah sedikit diperkenalkan, nama saya Johan Jang. Saya saat ini memang membawahi untuk Elsevier, khususnya baik itu untuk Scopus, Science Direct ya, dan lain-lain di wilayah Asia Tenggara. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya Scopus itu Elsevier juga kita tidak ada kantor Bapak Ibu ya, kantor kita di Singapura. Ada satu begitu ya untuk Asia Tenggara, tapi memang saya sendiri basisnya di Jakarta, lebih seringnya di Indonesia gitu ya, jadi lebih sering keliling-kelilingnya wilayahnya untuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit perkenalan dulu ya mengenai Elsevier, Scopus. Kalau Bapak Ibu masih bingung-bingung ini bedanya apa,
Nah, mungkin saya sedikit introduction dulu bahwa Elsevier itu adalah nama dari perusahaannya, Bapak Ibu ya. Jadi nama perusahaannya sendiri Elsevier. Nah, di mana di perusahaan ini itu membawahi banyak sekali database dan juga tools yang terkait dengan riset. Nah, sebagai perusahaan, Elsevier sendiri sudah berdiri cukup lama. Kalau nanti Bapak Ibu cek di websitenya Elsevier, berdasarkan sejarah yang terekam begitu ya. Nah, Elsevier itu berdiri sejak tahun 1580 gitu ya. Jadi sudah ratusan tahun begitu sebagai perusahaan. Kemudian sampai sekarang masih ada. Awal mulanya berdiri Elsevier itu UMKM, Bapak Ibu ya. Jadi awalnya juga kurang jelas sebenarnya ini perusahaan apa. Nah, tetapi idenya waktu itu cukup sederhana dan saya rasa akhirnya bisa mengubah dunia juga gitu ya. Karena ide awal Elsevier berdiri, kita melihat waktu itu di Eropa. Jadi Elsevier itu basisnya di Eropa. Banyak sekali pemikir-pemikir hebat pada masa tersebut ya. Nah, contoh Galileo gitu Bapak Ibu ya. Nah, di mana para pemikir-pemikir hebat ini mereka punya pemikiran yang luar biasa, tetapi karena dulu tidak ada internet gitu ya, nggak ada TV, jadi mereka juga tidak tahu bagaimana ya caranya saya bisa menginformasikan, mempublikasikan hasil penelitian saya ke negara-negara lain, ke kota-kota lain, ke negara lain, begitu ya. Nah, jadi akhirnya Elsevier waktu itu idenya adalah mari kita mempublikasikan penelitian-penelitian ini ke berbagai macam kampus sesuai dengan kesanggupan kita. Waktu itu sanggupnya hanya di Eropa saja. Nah, jadi mulai dari sanalah pemikiran seperti dari Galileo bahwa bumi itu bukan pusat tata surya, itu waktu itu kertasnya masih kuning gitu ya. Nah, itu disebarkan ke seluruh wilayah Eropa dan akhirnya kita memang menjadi perusahaan penerbit ya yang fokusnya adalah pada tentunya non-fiksi ya, hanya yang ilmiah saja. Baik itu untuk artikel penelitian ya di jurnal-jurnal dan juga di buku-buku. Nah, terus-menerus singkat cerita berapa ratus tahun kemudian masih sama, masih menerbitkan penelitian, tapi sekarang digital semua. Sekarang sudah ada di website yang namanya Science Direct. Nah, itu adalah semua terbitan dari Elsevier ada di Science Direct ini. Nah, tetapi bukan hanya Science Direct, yang lain-lain juga kami kembangkan ya. Jadi toolsnya sekarang ada bermacam-macam. Intinya membantu kegiatan penelitian di seluruh dunia, termasuk salah satunya adalah Scopus ya. Di luar dari Scopus ada juga mungkin Bapak Ibu pernah pakai atau pernah dengar namanya Mendeley ya. Nah, itu juga part dari Elsevier. Kemudian masih banyak yang lain kalau dicek di website itu kalau tidak salah ada 20-an produk begitu ya yang tugasnya memang membantu Bapak Ibu dalam kegiatan penelitian, termasuk untuk editor jurnal, ya termasuk untuk para pemegang keputusan di di kampus, di level negara gitu ya. Nah, itu yang kami sediakan. Nah, khusus untuk hari ini kita mau lebih fokus tentu mendiskusikan tentang Scopus ya. Yang lain-lain hanya kenal saja Bapak Ibu Science Direct, Mendeley yang lain-lain gitu ya. Nah, tapi kita mau fokusnya adalah ke Scopus. Nah, Scopus itu apa? Scopus itu cara kerjanya bagaimana? Nah, ini mungkin itu yang akan kita diskusikan ya lebih lanjutnya. Nah, yang pasti begini Bapak Ibu. Scopus itu kalau ditanya ke orang Elsevier gitu ya, Scopus itu apa? Jawabannya juga dulu kita agak-agak susah gitu Bapak Ibu ya. Scopus itu apa ya? Karena banyak sebenarnya. Nah, tapi kalau disingkat sekarang, kita sudah punya definisinya gitu ya. Scopus itu sebenarnya apa? Scopus itu sebenarnya kalau definisinya adalah gudang data mentah penelitian. Ya, jadi raw data penelitian yang ada di seluruh dunia ya, yang tentu terindeks Scopus itu ada di scopus.com. Jadi ini gudang datanya nih Bapak Ibu. Nah, namanya gudang data berarti ada banyak sekali datanya dan juga jenis-jenis datanya gitu ya. Jadi jumlahnya besar, kalau di total sekarang ada 17 miliar data di dalamnya gitu ya. Dan tipenya juga banyak. Nah, semuanya kita bisa akses di yang namanya scopus.com ini. Nah, gudang data ini ya membuat kalau kita punya akses ke scopus.com, kita punya akses ke gudang datanya, banyak sekali hal yang kita bisa lakukan dengan data-data mentah ini. Baik itu untuk membantu kegiatan Bapak Ibu menulis artikel ya,
baik itu untuk Bapak Ibu yang lagi cari jurnal, ya. Nah, itu akses ke gudang data fungsinya seperti itu. Oke, nah untuk itu kita langsung buka saja ya, saya langsung share screen ke Bapak Ibu ya, dan kita langsung lakukan live demo ke scopus.com, dan Bapak Ibu juga sudah punya akses ya ke scopus.com-nya karena sudah dilanggan juga. Nah, nanti kita bahas dari sana ya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Scopus ini ada ini maaf ya kalau ada sedikit iklan karena lagi batuk Bapak Ibu ya. Nah, jadi Scopus itu ya kalau kita buka scopus.com, nah Bapak Ibu kalau memang terkoneksi dengan Wi-Fi kampus di wilayah IP-nya kampus itu bisa langsung mengakses ya. Ini sifatnya memang langganan. Jadi kalau sudah dilanggan baru bisa kita akses gudang datanya gitu ya. Dan nanti formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat begitu kita sudah masuk ke dalam sistem, nah maka tampilan homepage-nya halaman utamanya begini ya. Nah, di Scopus ini di paling atasnya kita bisa lihat Scopus 20, itu maksudnya Scopus merayakan ulang tahun ke-20-nya dari 2004. Jadi Scopus itu baru ada tahun 2004. Nah, sekarang ulang tahun ke-20 dari Scopus ya. Nah, ini yang gudang datanya kita bisa akses di sini nih Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau secara tipe data di Scopus itu ada 4 ya. Ada data-data dokumen. Jadi data-data dokumen itu ada di sini ya. Ini nanti untuk membantu Bapak Ibu mencari artikel-artikel penelitian terindeks Scopus ya. Nanti buat bahan-bahan baca gitu ya. Bahan untuk Bapak Ibu menulis artikel. Nah, kemudian yang kedua itu ada data author. Kalau ini semua Bapak Ibu yang sudah punya Scopus ID, sudah punya Scopus profile, nah itu nanti bisa dicari di sini. Jadi itu tipe data kedua. Nah, yang researcher discovery ini juga sama sebenarnya menggunakan data author juga. Jadi masih dalam satu tipe data yang sama, nanti kita bahas. Kemudian ada data organisasi. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti mau mencari tentang UIN Saizu, mau cari kampus-kampus lain, nah itu bisa menggunakan data organisasi. Ini saya skip dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, sama data yang terakhir itu adalah data sources. Sources ini jurnal. Ya, jadi semua jurnal-jurnal terindeks Scopus, baik yang masih terindeks, yang discontinue gitu ya. Nah, itu semua ada di sources ini. Memang tempatnya terpisah sendiri ya. Jadi 4 jenis data ini, data dokumen, data author, data organisasi, dan data jurnal itu bisa didapatkan di Scopus ini. Ya, tadi secara total itu ada 17 miliar data. Banyak sekali gitu di dalamnya ya. Nah, jadi kadang kalau saya ditanya, bisa tidak ya saya download semua data yang ada di Scopus? Bisa, tapi jumlahnya akan sangat luar biasa ya. Besar sekali gitu jumlahnya ya. Oke, nah yang terakhir, Scopus itu memang ada yang baru, namanya Scopus AI. Ini mungkin di Bapak Ibu memang belum bisa lihat ya. Nah, nanti kita explore sedikit karena ini memang adalah add-on, jadi ada tambahan langganan memang kalau menggunakan Scopus AI. Tapi ini nanti dulu ya. Nah, sekarang kita ke basic-nya dulu ya. Bagaimana mengakses menggunakan gudang data ini, tips-tipsnya apa saja supaya Bapak Ibu bisa lebih efisien gitu menggunakannya ya, efektif dan efisien. Jadi, pertama Bapak Ibu, kita ke data dokumen dulu. Ya, kalau untuk data dokumen, ini sebenarnya secara prinsip Bapak Ibu mencari artikel-artikel terindeks Scopus menggunakan kata kunci. Ya, jadi di paling kiri di sini kita bisa mencari dokumen berdasarkan title, abstrak, dan juga keywords. Ya, nah selain 3 ini sebenarnya ada pilihan lain. Jadi kalau kita klik, nah pilihannya itu macam-macam. Ada berdasarkan abstrak saja, ada keywords-nya saja, gitu ya. Nah, dan lain-lain. Nah, tapi memang yang paling umum adalah mencari di title, abstrak, sama keywords. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengetik saja kata kuncinya apa. Boleh yang umum, boleh yang sangat spesifik, begitu ya. Nah, mungkin tipsnya seperti ini nih Bapak Ibu. Ini misal ya, katakanlah saya mencari penelitian terkait dengan AI. Ya, artificial intelligence seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kalau Bapak Ibu ketiknya begini, artificial intelligence, terus nanti tinggal klik begitu ya. Nah, sistem itu akan membaca Bapak Ibu itu mencari 2 kata kunci sebenarnya. Satu artificial, satu intelligence. Nah, kadang hasilnya jadi tidak terlalu pas.
ya, karena sebenarnya berdasarkan logika programmingnya ya, ini ada dua kata kunci yang seolah-olah terpisah. Padahal mungkin di benak kita bukan, saya mau carinya satu frase, satu istilah gitu. Nah, sama, misalkan kalau Bapak Ibu ketik nama teori tertentu, misalkan kalau saya di ini misalkan theory of reason action. Nah, yang terjadi adalah nanti sistem itu membacanya teori itu sendiri, reason itu sendiri, action itu sendiri. Jadi terpisah nih jadi 3 kata Bapak Ibu. Sehingga hasilnya mungkin tidak terlalu pas. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu mencarinya adalah sebuah istilah atau nama teori begitu ya. Nah, pakai tanda petik seperti ini. Ya. Nah, kalau ada tanda petik di awal dan akhir, sistem akan membacanya, oh ini maksudnya adalah satu istilah gitu. Ya, satu kata kunci yang terdiri memang dari beberapa padanan kata. Nah, ini hasilnya bisa lebih tepat. Ini mungkin tipsnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal klik search saja. Oke. Nah, kalau sudah nanti tampilannya begini. Ya, nah ini lebih pas nih Bapak Ibu. Ya, ini kata kunci artificial intelligence. Hasilnya kita bisa lihat ada 600, hampir 620.000 ya, banyak sekali. Nah, nah saran dari kami adalah begini. Meskipun artikel di sini itu banyak sekali, nah Bapak Ibu lebih baik ke sebelah kiri dulu ya untuk melakukan filter. Ya, jadi jangan di sebelah kanan dulu karena terlalu banyak. Kita filter-filter dulu di sebelah kiri ya. Nah, untuk filter ini ada banyak pilihan. Pertama, di sini ada open access. Nah, untuk Scopus, Scopus itu hanya bisa membuka artikel yang sifatnya open access. Ya, jadi kalau artikel-artikel yang non open access itu memang harus melanggan ke penerbitnya langsung. Misalkan kalau penerbitnya Elsevier berarti langganannya adalah Science Direct. Nah, itu kalau Bapak Ibu mencari yang non open access. Jadi yang bisa hanya yang open access saja ya. Jadi dari 620.000 dokumen ini yang sebenarnya bisa Bapak Ibu unduh, download, itu totalnya di sini kurang lebih ada 162.000. Ya, ini kalau mau di-download langsung. Oke. Kemudian di sini ada tahun. Kalau tahun ya cukup gampang ya Bapak Ibu ya, nanti tinggal diatur-atur aja mau lihat artikelnya dari tahun berapa ke berapa ya. Lalu ada author name. Nah, yang paling penting buat saya juga itu adalah ini, subject area ya atau disiplin ilmu. Kalau kita lihat di sini saya show all, ini disiplin ilmunya banyak sekali. Ya. Nah, kenapa disiplin ilmu ini penting? Karena satu kata kunci itu bisa melekat pada beberapa disiplin ilmu. Ya, misalkan artificial intelligence itu bisa diteliti dari computer science bisa, engineering bisa, social science bisa, bisnis juga bisa gitu ya. Jadi satu kata kunci tidak eksklusif untuk satu disiplin ilmu. Nah, itulah kenapa kita perlu pilih disiplin ilmunya supaya artikel yang muncul adalah artikel yang sesuai disiplin ilmu kita. Ya, jangan sampai misalkan saya dari computer science, saya cari penelitian AI dari computer science, tapi karena tidak saya filter, kemudian muncul dari social science, muncul dari medicine. Nah, nanti takut ya waktu saya download, waktu saya baca, nanti saya menganggap loh kok nggak nyambung gitu, ya nggak sesuai dengan penelitiannya saya. Ya, itu karena disiplin ilmunya belum dipilih. Ya, jadi nanti silahkan dipilih disiplin ilmunya. Kemudian di sini juga ada tipe-tipe dokumen. Jadi kalau kita lihat tipe dokumen itu ada banyak ya, ada conference paper, artikel, review, book chapter dan lain-lain. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu nanti pilih ya. Kemudian ada publication stage, apakah yang final atau yang artikel in press juga ada. Nah, kalau source title ini adalah nama-nama jurnal dan conference ya. Jadi bisa dicek juga di sini. Misalkan Bapak Ibu hanya ingin lihat dari jurnal tertentu, silahkan gitu ya. Nah, ini ada listnya. Nah, lalu di bawah juga ada keyword. Jadi mungkin keyword lain yang cukup mendekati apa yang sedang kita cari sekarang. Lalu ada afiliasi, ini kampus-kampus yang rajin gitu ya, publikasi di bidang tertentu. Nah, lalu kita juga ada funding sponsor, jadi pemberi dana hibahnya siapa. Ada negara juga di sini. Ya, ada tipe dari source-nya, apakah Bapak Ibu mau cari di jurnal, atau conference proceeding, book series, begitu ya. Nah, dan ada juga bahasa. Nah, untuk bahasa, Scopus itu tidak eksklusif hanya untuk bahasa Inggris.
Ya, nah jadi kita juga menerima bahasa lain. Jurnal sekarang kita tidak mengharuskan jurnal itu harus berbahasa Inggris, ya. Tetapi yang kita haruskan hanya judul dan abstrak. Ya, jadi judul dan abstrak harus bahasa Inggris, tapi sisanya pakai bahasa lokal juga boleh. Nah, itu kenapa kalau kita lihat di sini ya, bahasa Inggrisnya pasti lebih dominan, tapi bahasa-bahasa lain juga muncul, Bapak Ibu. Ya, bahkan kita coba lihat ya. Nah, bahasa Indonesia juga ada. Jadi ada 5 artikel ini pakai bahasa Indonesia tentang AI. Ya, jadi ini kita serahkan ke jurnal. Kalau mereka mau tidak menggunakan bahasa Inggris ya silakan. Boleh pakai bahasa lokal kecuali title dan abstraknya. Ya. Nah, dari sini kalau sudah difilter semua, hasilnya akan muncul ya. Ini ada 620.000. Tentu dari sini bisa kita klik artikelnya. Ya, dan kalau ini artikelnya kita klik, nanti kita masuk ke halaman metadata dari artikel ini dulu, ya. Jadi ada abstrak dan lain-lain bisa dibaca. Nah, kalau ini statusnya open access seperti ini, Bapak Ibu, ya, itu kalau mau di-download tinggal klik saja yang ini, download, ya. Nanti bisa di download sendiri, begitu ya. Nah, jadi simple ya seperti itu. Bapak Ibu juga bisa misalkan klik seperti ini nih Bapak Ibu ya. Jadi tinggal diklik-klik saja, dipilih, kemudian tinggal klik download dari sini juga bisa. Jadi bisa mendownload beberapa artikel sekaligus ya. Nah, ini juga kalau diklik semua Bapak Ibu klik download, ya ini dia akan langsung download semua artikel yang memang bisa ya didapatkan melalui scopus.com. Nah, selain download seperti ini, di sini juga ada export. Nah, untuk ekspor ini, data-data yang ada bisa Bapak Ibu ekspor baik itu dalam format CSV, jadi bisa dibuka di Excel gitu ya, atau bisa juga pakai reference manager. Misalkan di sini bisa langsung di-download datanya masuk ke Mendeley, atau format RefWorks, bisa juga pakai Zotero, pakai EndNote gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan ekspor langsung dari sini. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu buka Mendeley, ya maka data-datanya itu akan langsung masuk ke Mendeley-nya Bapak Ibu. Ya, nah itu sudah kita sediakan di sini atau pakai CSV, pakai Excel juga boleh. Ya, nah nanti mungkin ini berguna katakanlah kalau Bapak Ibu membuat literatur review gitu ya. Nah itu bisa lebih cepat gitu dengan ekspor datanya. Nah, lalu mungkin fitur lain yang penting juga di sini adalah ini sort, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa mengurutkan hasil pencarian. Nah, di mana mengurutkannya ini bisa menggunakan date, jadi artikel-artikel terbaru. Nah, atau bisa juga artikel-artikel yang sudah lama begitu ya, oldest. Bisa juga cited, jadi citasi tertinggi, citasi terendah, begitu ya. Relevance dari author dan juga dari judul jurnal. Ya, nah ini bisa kita tinggal urutkan aja. Misalkan kalau saya pilih cited by highest. Nah, ini langsung berubah ya. Jadi ada artikel tentang deep learning tahun 2015 ini citasinya 60.000 nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya mau cek ini artikel apa ya nanti bisa tinggal langsung diklik saja ya. Nah, selain itu selain pencarian seperti ini, di Scopus juga punya kemampuan menganalisa hasil pencarian. Ya, kalau ini kan hanya data mentahnya saja ya, di mana kita bisa explore, kita bisa download gitu ya, kita bisa ekspor datanya. Nah, ini semuanya formatnya data mentah. Nah, tapi di Scopus juga ada kemampuan menganalisa. Ya, analisanya cukup sederhana tapi powerful Bapak Ibu, ya. Nah, untuk menganalisa hasil pencarian, Bapak Ibu tinggal klik ini. Sebelah kanan atas, ini ada Analyze Results. Ya. Nah, ini kita kalau klik maka Scopus akan menganalisa hasil pencariannya. Nah, analisanya lumayan banyak nih, Bapak Ibu ya. Nah, pertama, Scopus akan menunjukkan jumlah artikel per tahun dari kata kunci yang kita pakai. Ya, dari pertama kali tercatat di Scopus. Misalkan ya, dengan kata kunci artificial intelligence itu pertama kali ada tahun 1960. Nah, tapi kalau ini terlalu jauh, Bapak Ibu juga bisa pilih tahunnya. Misalkan saya hanya ingin lihat dari 2010, 2015 lah misalnya begitu ya. Nah, ini kita klik Analyze. Nah, hasilnya langsung seperti ini. Jadi lebih kelihatan polanya bahwa setiap tahun kata kunci artificial intelligence itu naik. Ya, tentu yang 2025 jangan dilihat dulu ya. Nah, jadi ini akan menunjukkan tren penelitian sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ditanya Scopus bisa tidak mencari tren penelitian? Bisa. Bapak Ibu ketik dulu kata kuncinya apa, kemudian coba lihat misalkan 10 tahun terakhir.
Ya, jumlah artikelnya naik atau turun. Kalau jumlah artikelnya naik, berarti para peneliti di seluruh dunia, mereka banyak meneliti dan publikasi dengan topik tersebut, kata kunci itu. Kalau terbalik, misalkan Bapak Ibu pakai kata kunci apa gitu ya, kemudian ternyata tiap tahun turun. Nah, itu menunjukkan bahwa ini bukan lagi topik yang trending. Nah, khawatirnya kalau Bapak Ibu tetap mau melakukan penelitian di topik yang makin turun, itu akan semakin susah mendapatkan jurnal untuk publikasi. Ya, karena kalau saya editor jurnal juga pasti saya akan cek dulu ini topik yang dikirimkan oleh peneliti ini masih trending atau tidak. Ya, kalau tidak banyak yang meneliti, maka nantinya jumlah potensi citasinya akan berkurang. Nah, dan itu penting sekali buat jurnal untuk bisa naik kuartil ya untuk jumlah citasi. Makanya kenapa biasa saran saya adalah selalu cek kata kunci yang kita pakai itu naik atau turun gitu. Ya. Nah, kalau naik turun ya nanti Bapak Ibu berarti harus punya ini sendiri ya. Mau apa tidak gitu ya, tapi cenderungnya ya itu. Kalau memang naik terus oke aman. Ya, ini masih trending, masih gampang dapat jurnal, masih gampang untuk dapat citasi ya. Oke, lalu di bawah ini juga masih banyak yang lain, misalkan document per year by source. Nah, kalau ini kita klik, ini adalah nama-nama jurnal dan conference yang paling banyak publikasi topik kita. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Listnya ada sebelah kiri nih, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat ini nama-nama jurnal dan conference-nya. Ya, karena tadi saya tidak pilih disiplin ilmu, di sini memang campur-campur ya. Ada bioinformatics, ada computing, ada physics gitu ya. Tapi tadi kalau Bapak Ibu sudah pilih disiplin ilmunya, di sini jadi lebih pas gitu nanti hasilnya ya. Nah, lalu ada by author. Kalau by author ini adalah mereka-mereka yang rajin sekali publikasi dengan topik ini. Ya, jadi ini nama-namanya, ini jumlah dokumennya, ini semua bisa diklik. Jadi kalau Bapak Ibu klik nama, kita akan masuk ke profil beliau. Kalau Bapak Ibu klik jumlah dokumennya, kita akan bisa lihat list dari dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh para author ini. Gitu ya. Jadi list ini tentu bisa sangat membantu kalau misalkan Bapak Ibu mencari kolaborator, Bapak Ibu mungkin cari reviewer, atau mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada pengelola jurnal mau cari editor, co-editor gitu ya. Nah, itu bisa mencari juga dari sini. Nah, dengan kata kunci tersebut ya. Atau sesederhana Bapak Ibu mencari narasumber. Ya, misalkan mau buat conference atau buat seminar apa gitu, mau cari narasumber yang spesifik di bidang ilmu tertentu, bisa pakai Scopus ya, dan bisa Bapak Ibu nanti cek di sini. Ya, dan profil-profilnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi ini seperti ada LinkedIn-nya gitu ya yang ada di Scopus. Kemudian ada juga by affiliation. Kalau ini adalah kampus-kampus yang rajin meneliti ya dengan topik ini, nanti listnya bisa dilihat di sini ya. Lalu ada juga by country. Nah, kalau ini kita bisa lihat negara-negara mana saja ya yang publikasinya banyak di topik ini. Ya, ini dulu pernah saya pakai untuk bab 1 disertasi saya masih ingat Bapak Ibu ya. Karena pertanyaan waktu itu dari promotor saya adalah topik yang saya pilih itu kalau di Indonesia masih sedikit atau udah banyak atau bagaimana statusnya. Jadi pertanyaan beliau tuh begitu. Ya. Nah, itu kan saya bingung ya waktu itu jawabnya bagaimana ya. Udah banyak sedikit, taunya dari mana begitu. Nah, saya pakai Scopus dan apa yang saya lakukan adalah di sebelah kiri ini kan ada list dari negara-negara ya. Jadi yang saya lakukan, saya melihat apakah di Indonesia di Asia posisi Indonesia untuk topik itu tuh di mana, di angka berapa. Jadi saya bisa tahu ini banyak apa sedikit sebenarnya. Karena kalau ditanya banyak atau sedikit harus ada perbandingannya dulu kan, dibandingkan apa gitu. Nah makanya dari situ saya waktu itu idenya adalah oke, saya bandingkan dengan negara-negara di Asia. Nah, kita coba lihat ya kalau dalam kasus AI, artificial intelligence, banyak atau sedikit ya. Jadi saya akan pilih hanya yang Asia saja. Jadi ini saya klik-klik gitu ya. Nah, kemudian saya pilih yang negara-negara Asia ya. Sedapatnya gitu ya. Nah, saya mau lihat posisi Indonesia. Nah, kalau kita lihat nah, jadinya begini nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat kalau kita pakai kata kuncinya artificial intelligence, maka posisi Indonesia adalah ini ada 4023 dokumen
Dan ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Gitu ya. Jadi peringkat 12 dari segi jumlah artikel di bidang ilmu tersebut. Nah, baru saya bisa lihat ini banyak apa sedikit gitu ya. Nah, dengan perbandingan seperti ini. Ya. Nah, ini salah satu data yang bisa kita ajukan sebagai acuan. Kemudian ada juga by type. Kalau ini kita bisa lihat ya jumlah artikelnya berapa, conference paper berapa, buku berapa, dan lain-lain. Lalu ada by subject area. Jadi disiplin ilmu mana yang menyumbang paling banyak untuk kata kunci tersebut. Ya, tentu nomor 1 computer science ya. Kemudian engineering, mathematics, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu ada by funding sponsor. Ya, kalau funding sponsor ini adalah para pemberi dana hibah. Ya, jadi dana ini ada listnya, sehingga kalau nanti saya misalkan mau buat penelitian, tapi saya butuh dana untuk penelitian ini, bisa jadi saya cari dari sini. Ya, karena ini ada nama-nama pemberi dana hibahnya, dan tentu ini bisa saya cari di website mereka, ya, terkait dengan topik ini, ya mereka bisa kasih dana hibahnya seperti apa prosesnya. Ya, nah itu kalau tadi ya kita ke analyze search result dari Scopus. Ya, jadi sekali lagi simple ya, tapi memang powerful begitu data-data yang disajikan. Ya, oke. Sekarang kita kembali lagi ke halaman utama. Tadi adalah kita membahas yang dokumen. Ya, dokumen itu paling banyak, paling kompleks memang, Bapak Ibu ya. Nah, next-nya yang kita bahas itu adalah author. Ya, nah khusus untuk author ya kita bisa mencari mereka-mereka yang sudah punya Scopus ID ya tentu bisa menggunakan author name-nya ya bisa pakai author name bisa pakai ORCID ID dan bisa juga pakai keyword ya. Nah kalau kita pakai author name maka yang paling penting adalah Bapak Ibu last name-nya jadi nama belakangnya yang paling penting ya. Nah kita tinggal ketik saja namanya siapa nanti tinggal klik search ya. Contoh di sini. Ini kebetulan saya kenal, jadi saya sering pakai beliau sebagai contoh. Ya. Nah, namanya Raymond Tan. Saya klik search. Oke, begitu saya klik search, ada 25. Ya, kenapa? Karena ada 25 orang namanya sama, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi nggak usah pusing soal ini. Nah, tapi yang penting adalah waktu Bapak Ibu ke sini, sekarang Bapak Ibu harus carinya itu afiliasi. Jadi, karena namanya memang banyak yang sama, yang penting afiliasinya. Nah, orang yang saya cari itu adalah yang ini dari De La Salle University di Manila, di Philippines ya. Nah, ini beliau salah satu penulis nomor 1 di Filipina gitu ya. Dokumennya 584 ya. Nah, ini kalau kita klik kita masuk ke profil beliau. Nah, di profil ini langsung kelihatan beliau itu nama lengkapnya siapa, dari kampus mana, ini Scopus ID-nya, ini ada ORCID-nya gitu ya. Nah, jumlah citasi, jumlah dokumen, H-index. Nah, dan kita bisa lihat juga ini sejarahnya. Jadi tiap tahun itu dapatnya berapa gitu ya, berapa dokumen, berapa citasi. Lalu sebelah kanan ini topik-topiknya beliau. Ya, memang beliau ini dari bidang ilmu lingkungan hidup ya, environmental science. Nah, jadi memang topiknya ya sesuai lah begitu ya. Nah, di bawah juga ada listnya. Jadi ini semua dokumennya beliau. Kita bisa urutkan juga ya berdasarkan date, citation. Nah, ini semua kita bisa lihat seperti ini. Kemudian juga ada impact. Nah, ini impact ke SDG. Ya, kita punya data mengenai bagaimana seorang peneliti dengan publikasi-publikasinya itu akan berdampak pada SDG berapa. Nah, ini sudah dipetakan seperti ini. Ya, dan pemetaan ini adalah pemetaan yang digunakan kalau Bapak Ibu tahu Times Higher Education, ya mereka THE, mereka punya yang namanya THE Impact Ranking. Ya, nah khusus untuk THE Impact Ranking, mereka menggunakan data eksklusif hanya dari Elsevier untuk memetakan dampak penelitian terhadap SDG. Ke SDG berapa? Nah, itu mereka menggunakan data seperti ini. Ya, kalau ini levelnya masih level 1 peneliti, tapi nanti juga kita bisa lihat level untuk 1 universitas. Ya. Nah, lalu ada dokumen-dokumen lain yang mensitasi beliau, itu bisa dilihat di sini. Ada preprints, co-authors, topik, dan lain-lain. Ya. Nah, ini kita sediakan, dan kalau ada yang data yang kurang match, data yang error, atau apa begitu ya, nah setiap peneliti bisa edit sendiri, Bapak Ibu. Ya, di sini sudah ada edit profile. Jadi di edit profile ini kita bisa macam-macam ya. Misalkan
ada dokumen saya yang belum muncul di Scopus, padahal sudah publikasi 3 bulan lalu misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa klik edit profile, nanti bisa ditambahkan dokumennya apa. Atau ada dokumen saya yang hilang dari Scopus. Nah, sama, nanti Bapak Ibu klik edit profile, bisa dicari dokumennya apa, tinggal diketik judulnya, nanti bisa ditambahkan sendiri ke profil Bapak Ibu. Ya, atau nama saya salah gitu ya. Nah, itu juga bisa nanti Bapak Ibu tinggal edit profile. Di edit profile ini macam-macam ya, ini mirip seperti kita punya profil di media sosial, kita tinggal edit saja, nah sesuai dengan apa yang seharusnya terlampir di sana. Nah, namun khusus untuk Scopus, bedanya dengan media sosial adalah ketika Bapak Ibu melakukan edit profile, itu tidak langsung berubah. Ya, kita butuh waktu verifikasi biasanya sampai dengan 2 minggu untuk perubahan itu terjadi. Kenapa? Karena kita harus verifikasi data dulu. Misalkan ada peneliti yang mengaku, oh ini artikel saya missing, artikel saya belum muncul. Ya, kemudian Bapak Ibu ketik artikelnya, Bapak Ibu add di profil Bapak Ibu, padahal itu bukan artikel Bapak Ibu. Nah, itu harus diverifikasi dulu, divalidasi dulu, betul atau tidak ya, ini sebenarnya punya orang ini. Ya, nah supaya ini memastikan data yang ada di Scopus itu betul-betul bisa dipercaya. Ya, jangan sampai ada yang iseng ganti-ganti apa gitu ya, tapi ternyata bukan punya dia, atau namanya diganti tapi ternyata bukan nama beliau gitu. Nah, itu kita pastikan tidak terjadi, makanya mohon bersabar kalau memang ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan ya. Nah, lalu berikutnya ini ada researcher discovery. Nah, researcher discovery ini sebenarnya kita mencari author juga. Jadi sebenarnya sama ya, data yang muncul adalah data author. Tapi cara bekerjanya kita balik. Kalau tadi kita cari nama authornya dulu, baru kita ketemu gitu ya, beliaunya siapa. Kalau sekarang kita cari author berdasarkan kata kunci. Jadi yang muncul itu nanti para expertnya siapa. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Misalkan kita pakai climate change, misalkan gini ya. Nah, perubahan iklim, nanti tinggal klik search. Nah, maka Scopus akan mencarikan siapa yang expert di bidang climate change. Nah, ini listnya muncul. Nah, ini kita sesuaikan dengan dokumen dari tahun 2020 ya. Karena kita berasumsi kalau masih aktif 2020, berarti seharusnya sekarang kemungkinan besar masih aktif. Ya, nah itu kita carinya dari tahun tersebut. Kita urutkan berdasarkan jumlah dokumen. Nah, Bapak Ibu juga bisa ganti misalkan berdasarkan total citasi dan lain-lain. Nah, ini akan muncul nama-namanya. Ya. Nah, kalau ini terlalu jauh, aduh dari UK, dari Kenya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa cari misalkan dari Indonesia saja. Itu di sini kita tinggal ketik Indonesia. Ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan muncul mereka adalah para expert ya berdasarkan jumlah artikel di kata kunci tadi kita pakai climate change. Ya. Nah, beliau ini kita tinggal klik profilnya seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita mau cek profil lengkapnya, kita tinggal klik saja full profile. Ya, kalau full profile berarti kita masuk ke sini. Begitu ya. Nah, ini gunanya sama seperti yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa cari reviewer di sini, ya. Kadang kan jurnal suka minta ya, coba cantumkan kira-kira nama potential reviewernya siapa. Nah, kalau kita nggak kenal, kita bisa cari dari sini. Atau misalnya Bapak Ibu mau cari co-editor, Bapak Ibu mau cari kolaborator, mau cari tadi narasumber, ya. Nah, itu silahkan bisa pakai tadi researcher discovery, ya. Oke. Berikutnya organisasi. Nah, untuk organisasi, Bapak Ibu silahkan bisa mencari semua institusi di seluruh dunia itu ada datanya di sini, ya. Termasuk UIN Zaisu juga pasti bisa. Dan UIN yang lain juga bisa. Bapak Ibu mau cari kampus lain, kampus tetangga. Bapak Ibu mau cari tentang misalkan Harvard, Yale, Stanford gitu ya, itu juga bisa. Ya. Jadi kalau mau cari UIN Zaisu, ya biasanya saran saya begini. Kalau nama kampus agak panjang, ya, misalkan nama kampus Bapak Ibu lumayan panjang, gitu ya. Nah, biasanya saya akan lebih rekomendasikan Bapak Ibu ketik nama kota, itu lebih gampang, ya.
Nah, lebih cepat gitu ya. Jadi misalkan kita ketik Purwokerto. Nah, oke. Nah, itu langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu ketiknya satu-satu Universitas Islam, karena kalau Bapak Ibu ketiknya pakai singkatan itu nggak muncul. Ya, jadi Bapak Ibu harus ketiknya sebenarnya nama lengkap. Tapi kalau panjang, Bapak Ibu lebih baik ketik nama kota. Ya, itu lebih cepat nanti mesinnya mencari. Ya, seperti ini kita tinggal klik saja. Ya, klik search. Ya, nah nanti kita tinggal klik di sini akan langsung muncul. Nah, ini profilnya institusi gitu. Ya. Jadi untuk di profil institusi, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 135 dokumen, bisa diklik juga, ada 98 author, ini adalah para dosen dan mahasiswa juga ya. Jadi kalau mahasiswa pernah publikasi di Scopus, itu juga akan masuk ke author sini. Ya. Kemudian di sini ada breakdown-nya, di Bapak Ibu itu paling banyak publikasi di bidang ilmu mana. Ya, kalau kita lihat di sini social science, humanities, dan lain-lain. Ini juga jumlahnya semua bisa kita klik. Di angka 92 ini bisa kita klik begitu ya. Nanti akan muncul listnya untuk bidang social science saja. Lalu ada juga source di sini. Nah, kalau source ini nanti kelihatan Bapak Ibu itu paling banyak publikasi di jurnal dan conference mana. Ya, nah ini istilahnya langganannya Bapak Ibu nih, gitu ya. Nah, ini nama-nama dari jurnal-jurnalnya atau conference-nya. Oke. Lalu ada structure. Nah, kalau structure ini sebenarnya ini harus di set up dulu ya oleh institusi. Structure ini maksudnya adalah kita bisa buat per fakultas Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang dari institusi membutuhkan, kita butuh untuk melihat datanya tidak hanya satu institusi, tapi bisa per fakultas. Nah, itu kita bisa buat structure ini, tapi memang ini kerjanya manual. Jadi mungkin saya perlu diskusi internal begitu ya dengan UIN Zaisu. Mau dibuatnya bagaimana? Gitu ya, per fakultas ini. Tapi ini juga membuat Bapak Ibu kalau nanti publikasi atas nama UIN Zaisu, itu harus ada nama fakultasnya. Jadi misalkan fakultas apa gitu ya, koma, baru nama universitasnya. Ya, nah itu akan membuat strukturnya kelihatan di sini. Ya, oke. Lalu ada kolaborator. Kalau kolaborator ini Bapak Ibu paling sering kolaborasi sama siapa? Ya, jadi ini rekanan-rekanan Bapak Ibu ya. Kelihatan di sini jumlah dokumennya berapa per masing-masing collaboration ini. Ya, jadi kalau mungkin katakanlah Bapak Ibu ada MOU untuk melakukan riset dengan kampus tertentu gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apakah luarannya itu betul menghasilkan artikel terindeks Scopus. Nah, bisa dilihat listnya di sini. Katakanlah kita target 10 dalam 1 tahun dengan kampus A gitu ya. Nanti kita bisa lihat tahun depannya, betul tidak ya, dari misalkan 2 jadi 12 gitu ya. Nah, itu bisa kita cek di sini. Kemudian, nah ini tadi SDG. Jadi, kita memetakan ya 135 dokumen ini ya itu masuk ke SDG berapa saja. Nah, ini ada listnya, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk SDG ini kita sesuaikan dengan jurnalnya jurnal mana. Ya. Jadi setiap jurnal itu mereka punya pemetaan SDG juga. Ya, artikel juga sama gitu ya. Nah, kemudian dari sana kita lihat oh, artikel ini di jurnal ini itu fokusnya lebih ke SDG sekian gitu. Nah, nanti listnya bisa kita cek di sini. Ya, dan ini adalah data yang dipakai oleh THE, di sini bisa dicek ya. Nah, jadi THE ini menggunakan Elsevier SDG data untuk mapping impact ranking-nya. Ya. Oke, nah jadi seperti itu ya kalau kita melihat ke level institusi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk jurnal. Nah, untuk jurnal itu kita ceknya di sini Bapak Ibu. Ya, memang agak beda sedikit posisinya. Itu ada di sources kalau kita klik. Nah, kenapa beda sendiri? Karena ini mesin pencarinya agak beda. Ya. Jadi kalau kita langsung klik di sources, kita bisa lihat di sini ada 47.680. Ya, ya simpelnya masa sih kita tidak diterima satupun dari 47.000 ini gitu kan artikelnya ya. Jadi di sini ada banyak sekali listnya. Nah, tentu harus difilter dulu. Ya, filternya di sini bisa pakai subject area. Jadi kita cari disiplin ilmu. Atau bisa juga menggunakan title. Jadi kalau title ini nama jurnalnya langsung diketik. Bisa juga publisher, jadi nama publishernya langsung diketik. Atau bahkan bisa juga menggunakan nomor ISSN. Nah, kalau subject area, misalkan ya,
saya bidangnya hukum. Nah, ini saya tinggal ketik law, ya, nanti tinggal diklik di sini, apply. Nah, nanti akan langsung muncul, ini ada 1247, ini sudah spesifik untuk law. Ya. Nah, tentu seperti kasus pencarian dokumen, lebih baik Bapak Ibu filter dulu hasilnya di sebelah kiri, jadi jangan langsung buru-buru sebelah kanan, ya. Di sebelah kiri ini ada beberapa filter-filter, misalkan display only open access journal, jadi hanya jurnal open access saja. Nah, ini ada jumlah minimum sitasi dan jumlah minimum dokumen dari artikel dari jurnalnya. Nah, itu juga bisa diketik di sini ya. Nah, atau yang lebih penting lagi adalah Q-nya. Nah, kita menyediakan di sini Bapak Ibu. Ya, ini ada first quartile, ini artinya Q1, ini Q2, 3 sama 4. Gampang ya. Nah, atau kita juga sediakan ini. Show only titles in top 10%. Ini artinya hanya Q1 peringkat 10% paling atas. Jadi Q1 yang paling bagus gitu. Ya. Nah, itu juga kita sediakan. Jadi nanti tinggal diklik filternya langsung bekerja. Dan di bawah juga kita sediakan tipe source-nya itu apa. Ya, kalau Bapak Ibu carinya jurnal, ya kliknya jurnal. Bapak Ibu carinya conference, ya tinggal diklik conference. Ya. Jadi misal ya, saya cari jurnal first quartile Q1 dan jurnal, saya klik apply. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Ya, jadi ada 295, ini adalah jurnal di bidang ilmu hukum. Ya, nah listnya kita bisa lihat ini sudah diurutkan dari Q1 peringkat paling atasnya. Ya, jadi ini peringkat paling atas, peringkat 2 dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti dari sini jurnalnya tentu bisa tinggal kita klik saja dan nanti kita bisa lihat informasi tentang jurnal tersebut. Ya, misalkan ini saya random klik yang ini. Ya. Nah, ini nama jurnalnya tadi Government Information Quarterly. Kemudian ini masih terindeks Scopus ya sejak tahun 84 sampai sekarang juga masih aktif ya. Jadi kalau jurnal itu aktif di sininya tidak ada tulisan discontinue-nya ya. Kalau jurnalnya discontinue ada tulisan discontinue. Simpelnya begitu ya. Ada publisher, ada ISSN, ada subject area. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat ini ada jumlah citasi dan jumlah dokumennya dari 4 tahun terakhir ya. Dan di bawah ini ada ranking jurnalnya. Jadi jurnal ini tidak 100% hanya hukum, tapi juga social and political science, dan juga library and information science. Dan jurnal ini ada peringkat-peringkatnya. Ya, kalau hukum tadi peringkat 2, sosiologi, political science peringkat 8, library information science ini peringkat 5. Jadi semuanya Q1 nih Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat jurnalnya seperti ini, dan kalau kira-kira oke, tentu publikasinya bukan di sini ya, tapi ini nanti menjadi panduan Bapak Ibu untuk ini di copy paste aja, nama jurnalnya, cari websitenya, kemudian publikasi di website jurnal tersebut. Ya, jadi fungsi Scopus menyediakan datanya ya mengenai jurnal ini, baik dari jumlah dokumen, jumlah citasi, masih aktif atau tidak, dan tapi kalau Bapak Ibu ingin publikasi tetap harus di website dari jurnal tersebut. Ya, nah ini semoga cukup jelas ya. Jadi kalau kita di sources tadi, ini kita tinggal mencari sampai ke kuartil-kuartil dari jurnalnya juga bisa. Ya, oke. Nah, jadi tadi ada 4 jenis data, semoga masih bisa diingat nih Bapak Ibu ya. Jadi ada data dokumen, data author, data organisasi, dan juga data mengenai jurnal. Ya, nah 4 data ini ya bisa Bapak Ibu tadi ya explore, bisa Bapak Ibu download juga ya. Nah untuk kebutuhan tergantung ya Bapak Ibu mau cari artikel atau mau cari jurnal atau mau cari kolaborator dan lain-lain. Ya itulah kenapa kita menyebut Scopus ini sebagai gudang data mentahnya. Ya, nanti fungsinya buat apa tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, kemudian satu lagi sebelum kita ke sesi tanya jawab ya. Di Scopus kita juga memang punya, ini tadi sempat ada di chat ke DM ke saya gitu ya, kok nggak muncul Scopus AI gitu ya. Nah, jadi Scopus AI ini memang baru Bapak Ibu ya. Scopus AI ini sistemnya add-on, jadi memang tambahan langganan untuk bisa digunakan. Nah, sedikit saja sharing ke Bapak Ibu Scopus AI itu apa. Scopus AI itu kita menggunakan teknologi generative AI yang seperti ada di ChatGPT.
Ya, jadi tugas dari Scopus AI secara besarnya dulu adalah begini. Scopus itu gudang data, ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita berurusan sama gudang data mentah, datanya banyaknya luar biasa. Jadi kita harus cari satu-satu, ya kan? Kita misalkan tadi dokumen, 600.000 dokumen. Ya kan mungkin di kita nggak mungkin saya baca satu-satu 600.000 dokumen. Terlalu banyak begitu ya. Jadi tugas dari Scopus AI adalah gudang data mentahnya itu bisa dengan mudah kita temukan datanya. Ya, baik itu data outer, data dokumen, dan lain-lain. Ya, nah itu tugas utamanya. Jadi di Scopus AI, ya hal yang perlu kita lakukan adalah kita bertanya ke AI-nya. Ya, untuk mencarikan untuk mencarikan berdasarkan gudang data tersebut. Ya, contoh tadi AI ada 600.000 dokumen. Daripada saya baca satu-satu, saya bisa tanya ke Scopus AI, tolong carikan saya tentang apa. Nanti Scopus AI-nya akan membongkar 600.000 dokumen itu dan mengeluarkan jawabannya. Ya. Nah, intinya ini kayak ChatGPT, kita tinggal tanya, nanti akan muncul jawaban. Jawaban itu ada referensinya. Referensinya kalau kita klik ya ada di Scopus. Jadi sudah pasti referensinya terindeks Scopus. Ya. Nah, pertanyaannya boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi local language juga sudah diterima di sini. Meskipun nanti jawabannya tetap bahasa Inggris. Ya. Nah, contoh ya Bapak Ibu ya, ini saya pakai bahasa Indonesia. Misalkan saya tanyanya begini, apa saja ciri pemimpin yang baik? Itu ya, agak umum sih pertanyaannya. Nah, kita klik search. Nah, nanti akan langsung diterjemahkan oleh Scopus. Yang ditanya itu adalah what are characteristic of a good leader, benar gitu ya. Nah, kemudian ini langsung akan muncul jawabannya, Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya ini summary karakteristiknya adalah bla 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 bla. Nah, ini kalau kita lihat ada angka 1, 2, 3, ini semua adalah sumbernya. Ya, jadi kalau saya klik satunya, ini akan langsung muncul sumbernya. Ya, sumber ini kalau mau dibaca lebih lanjut, tinggal diklik Open Document Details. Ya, referensinya semua ada di sebelah kanan. Jadi jawaban ini yang lumayan panjang itu datang dari 11 referensi. Ya, nah lalu ada juga foundational document. Ini adalah dokumen-dokumen yang citasinya besar, tapi tidak dipakai untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, namun bisa jadi menarik untuk kita eksplor lebih lanjut. Ya, nah kemudian di bawah, nah kita juga ada summary-nya, jadi kita buatkan dalam tabel. Ya, ini tidak semuanya akan muncul seperti ini, Bapak Ibu ya. Kalau datanya cukup dan bisa buat tabel, nanti Scopus AI akan otomatis membuatkan tabel. Ya, biar lebih gampang. Jadi ada traits-nya, description-nya apa, dan di sini ada sumber-sumbernya. Lalu ada expanded summary. Kalau expanded summary ini sebenarnya sama juga, jawaban juga, tapi lebih lengkap, lebih panjang begitu ya, dan referensinya ini lebih banyak. Ya, jadi ini sama gitu ya. Kemudian ada konsep map. Kalau konsep map ini seperti mind map, nah, akan muncul seperti ini. Jadi leadership qualities itu ada 4, ya, dan ini semua bisa kita klik satu-satu, Bapak Ibu. Jadi misalkan saya mau cari tahu lebih lengkap apa maksudnya visionary thinking. Nah, ini tinggal saya klik, nanti akan langsung muncul, ya. Nah, visionary thinking itu adalah bla 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 gitu. Ya, dan sama ini semua ada sumbernya. Ya. Nah, lalu kita juga ada topik expert. Jadi untuk topik expert ini sebenarnya sama dengan researcher discovery. Ya, namun sekarang sudah dipindahkan ke sini supaya lebih gampang dicari. Jadi mereka-mereka ini adalah para expert sesuai dengan pertanyaan kita. Ya, dan ada profilnya di sini. Ya, ini siapa? Dan profilnya tinggal kita klik saja. Nah, sama seperti tadi, ini akan muncul beliaunya siapa. Ya. Dan ada juga ini emerging teams. Emerging teams ini fitur paling baru yang ada di Scopus AI. Nah, emerging teams itu akan menunjukkan ke kita topik mana yang sudah sering diteliti, topik mana yang masih jarang, topik mana yang membutuhkan novelty. Ya, jadi ini satu hal yang buat saya kalau sebagai peneliti tentu sangat membantu gitu ya. Jadi kalau saya klik, nah kita bisa langsung, ini sebenarnya menggunakan data tadi yang ada jumlah dokumen per tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Tapi kalau kita lihat di sini, oh ini belum ada nih, karena mungkin pertanyaannya terlalu umum. Tapi bisa jadi kalau kita coba yang lain ya. Nah, kita pakai pertanyaan yang, oh karena ini ciri pemimpin, makanya tidak ada tema trendingnya. Nah, kita harus coba cari tema yang memang bukan mencari karakteristik gitu ya, tetapi kita lebih ke tema-tema yang kemungkinan akan ada perkembangannya gitu ya. Misalkan ya, human aided artificial intelligence. Sadis boleh, Dok? Apa? Tema Islam sadis boleh. Boleh Bu Winda. Bu Winda mau apa, Bu? Coba. Nah, coba misalkan tentang apa hukum Islam gitu, Ah, trendingnya seperti apa yang lagi banyak Oke, dibahas. ada pertanyaan tertentu tidak Bu yang secara spesifik gitu? Misalkan apa yang mau ditanyakan tentang hukum Islam misalnya. Tentang hukum keluarga misalkan yang lagi banyak Oke. bicarakan itu keluarga. Oke, kita coba ya. Saya nggak berani jamin, tapi kita coba. Karena ini Ini kan tergantung dari datanya nih. Nah, iya, sepertinya Islamic sana. religious. Nah, Iya. ya, karena ini langsung ditranslate, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. What are principle and regulations of family law in Islamic law? Nah, dia langsung bisa mengartikan gitu. Nah, dia langsung muncul di sini, ada overview-nya. Nah, ini ada key components tentang marriage and divorce, inheritance, ya, child custody, contemporary challenges yang muncul, ya. Nah, ini ada regional variation dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini muncul nggak ya? Biasanya sih harusnya kalau model begini muncul. Nah, muncul nih Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan Scopus AI ya, ini kalau kita bahas nanti penelitian kita misalkan tentang Islamic Inheritance Law and Gender Equity, ini konsisten. Konsisten itu maksudnya udah banyak ya. Jadi udah sering sekali diteliti. Dan ini ada beberapa contohnya ya, beberapa hipotesisnya. Ya, dan ini juga ada macam-macam penelitian ya yang meneliti tentang spesifik tema ini. Ya, itu dirangkum di sini. Kemudian ini juga konsisten itu ya udah banyak, misalnya Reform of Muslim Family Law in Diverse Jurisdiction. Ini juga ada. Ini juga konsisten Legal Pluralism and Islamic Family Law in Indonesia. Jadi memang ini banyak. Nah, yang rising, yang artinya mulai meningkat jumlahnya tapi belum terlalu banyak, itu ini Child Marriage and Family Law in Islamic Context gitu ya. Jadi growing concern about legal, social and psychological implications of this practice dan lain-lain. Nah, ini rising theme di sini ya. Jadi memang di Scopus AI itu istilahnya kita menyediakan ini supaya Bapak Ibu bisa sih melakukan pencarian satu-satu dengan data-data yang ada tadi ya, tapi kan lama sekali. Makanya AI itu membantu kita untuk tadi cari trendingnya, bukan baca sendiri gitu, tapi langsung ada infonya. Ini yang trending, ini yang udah banyak begitu ya, mencari author dan lain-lain. Dan ini masih versi 1,0. Jadi kita masih akan terus improve, kita tambahkan lagi fitur-fitur lain. Contoh apa, kita banyak dapat informasi, bisa tidak ya sekalian cari jurnal. Jadi kalau saya udah pakai kata kunci ini, benar saya mau topik ini, nanti sekalian carikan jurnal-jurnalnya apa saja. Nah, itu satu fitur yang kita sudah dapat feedback gitu ya, dan mungkin kita bisa kembangkan lagi ke depannya. Nah, itu buat si Scopus AI. Ya, tapi sekali lagi basis datanya sebenarnya Bapak Ibu sudah punya. Jadi data mentahnya itu sudah ada. Kenapa AI itu add-on ya, karena AI itu nanti dia mencari dari semua sumber data yang ada di sini. Ya. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan Scopus dengan berbagai macam jenis datanya. Kalau ditanya pakai Scopus itu kapan? Bisa di awal penelitian, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi semuanya memang bisa gitu ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan basis data mentah yang Bapak Ibu sudah punya ini. Ya, semoga membantu, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau informasi lain yang dibutuhkan silakan, and feel free if you need to ask using English, I'll be happy to help. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semoga cukup jelas. Saya kembalikan ke Bu Indah, silakan. Terima kasih pada Pak Dr. atas informasi ini.
Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada para peserta. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui raise hand atau kolom chat kalau misalkan ada kendala di audionya. Mari kita manfaatkan sesi ini sebaik-baiknya dan sekedar pengetahuan buat teman-teman saya bahwa kita berkembangkan sampai yang Scopus AI-nya itu. Jadi memang tidak akan ada menu itu di milik kita. Makanya tadi saya minta sekalian untuk contoh kasus di Islamic Law itu supaya kita bisa lihat seperti apa powerful-nya itu. Oke, ada pertanyaan pertama dari Pak Warto, silahkan open mic Pak Warto. Oke, makasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Jang, Johan Jang, Bu Indah. Saya senang ini, memang saya tunggu-tunggu ini dan tadi luar biasa, apalagi yang ketika sudah masuk AI itu kayaknya nulis artikel itu seminggu bisa jadi satu itu kayaknya ya Pak Johan ya. Gas, Pak. Ya, menarik sekali. Saya senang ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, eh, tadi kan di awal itu disampaikan oleh Pak Jang itu adalah Elsevier itu memiliki banyak produk gitu ya. Nah, ini yang apa namanya yang paling terkenal ini yang Scopus ini. Nah, adakah di sana itu produk Scopus yang untuk tata kelola jurnal? Karena kebetulan saya di pengelola jurnal selama ini kita di sini Indonesia tahu sendirilah kita pakainya itu yang sejuta umat itu Pak. Apa itu namanya OJS. Nah, Ya. ada nggak alternatif OJS yang disediakan eh, oleh Elsevier gitu Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, masih ada tadi sedikit satu menu yang belum terbahas atau ini yang terkait dengan Saifal itu buat Oh, apa? Terus ya, cara pakainya seperti apa gitu ya. Nah, ya. itu kemudian karena Scopus ini kalau kita bilang katanya itu ya orang-orang Indonesia itu Scopus itu seksi gitu ya. Nah, sehingga banyak menjadi sasaran jurnal-jurnal abal-abal gitu ya yang kemudian ikut juga meramaikan perscopusan. Nah, ini kemudian dari Scopusnya sendiri atau pengelola Scopus itu kemudian bagaimana untuk memitigasi, mengelola dan kemudian sampai membuat ada blacklist jurnal-jurnal predator itu seperti apa? Saya kira tiga itu Pak Ya. Jang. Terima kasih. Oke, ya langsung dijawab ya, Bu Indah Langsung ya. aja, Pak. Ya, oke. Makasih Pak Warto. Jadi yang pertama untuk pengelolaan jurnal, betul kami punya namanya Digital Commons. Jadi mungkin nanti boleh dicek di website Elsevier, namanya Digital Commons. Saya ketik di chat ya, Pak. Sebentar. Ya. Nah, jadi untuk Digital Commons ini sistemnya adalah ada dua. Pertama website. Jadi website itu adalah untuk menggantikan OJS. Jadi migrasi semua datanya ke website yang dibuat sama Digital Commons ini. Karena memang bedanya adalah back-end-nya gitu Pak. Back-end, security, gitu, data-data yang dibutuhkan untuk pengelolaan jurnal. Sama satu lagi itu adalah langsung dengan istilahnya ada konsultannya gitu Pak. Jadi yang didapatkan dari Digital Commons ini adalah satu websitenya, jadi migrasi dari OJS, dan yang kedua adalah konsultasi. Konsultasinya ini sesuai dengan targetnya apa dulu dari jurnal tersebut. Karena ada jurnal yang konsultasinya itu dengan target terindeks Scopus. Itu ada yang begitu. Ada jurnal yang targetnya bukan terindeks karena sudah, tapi lebih menaikkan kuartil. Nah, itu jadi beda lagi itu kasusnya. Dan itu memang kita hitungnya adalah per jurnalnya, Pak. Jadi berapa jurnal, misalkan apakah 1 atau 10 atau berapa begitu ya dari satu universitas yang mereka mengambil paket Digital Commons, dan itu setiap jurnalnya itu memang akan punya konsultannya sendiri-sendiri karena tiap jurnal itu kasusnya bisa beda-beda gitu dalam pengelolaannya Pak gitu. Nah, nanti mungkin boleh kontak ke saya kalau memang mau tahu lebih lanjut, lebih lengkapnya begitu ya tentang Digital Commons. Nah, kemudian yang kedua, betul tadi ada Saifal ya Bapak Ibu kalau lihat ya. Nah, kenapa saya tidak klik yang Saifal? Karena Saifal itu sebenarnya adalah
produk yang berbeda lagi gitu ya. Itu akan membuka satu website namanya SciFile. Nah, SciFile itu adalah visualisasi dari Scopus, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat Scopus itu bentuknya kan Excel semua gitu kan, Excel data ya, list semua gitu. Nah, kadang kita butuh bantuan untuk memvisualisasi data. Nah, tugas dari SciFile sebagai produk terpisah itu adalah visualisasinya. Ya, misalkan data mengenai Win Zaizu, itu kita mau lihat berapa banyak Q1-nya, Q2, Q3, sama Q4. Nah, bisa tidak kita pakai Scopus? Bisa, tapi Bapak Ibu harus download dulu, Bapak Ibu harus filter dulu, ya. Bapak Ibu bikin ini dulu, satu-satu gitu ya. Bapak Ibu lihat satu-satu, ini Q berapa. Nah, kalau di SciFile yang dilakukan adalah datanya itu langsung diolah dan langsung dibuatkan menjadi grafik. Ya, ini Q1-nya sekian persen, ini Q2-nya berapa persen gitu. Ya, nah tapi itu memang terpisah gitu ya. Jadi memang itu produk terpisah lagi. Itu kenapa tadi saya tidak menunjukkan yang SciFile-nya. Ya, SciFile itu lebih digunakan biasanya kalau memang data dari universitasnya sudah besar sekali, sudah pusing gitu ya untuk diolah satu-satu secara manual. SciFile itu bisa menghemat waktu untuk melakukan visualisasi dari data gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau Bapak Ibu silakan bisa di YouTube atau apa, nanti bisa lihat tuh yang sudah punya SciFile, nanti mereka bisa tunjukkan kira-kira visualisasinya bisa seperti apa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang Scopus dan jurnal. Jadi satu hal betul Bapak Ibu bahwa dari Scopus itu satu hal yang harus kita klarifikasi adalah Scopus itu tidak pernah mengindeks jurnal predator. Mengindeks ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau jurnal mau terindeks Scopus, tidak ada satupun jurnal yang aneh gitu. Kenapa? Karena yang namanya mau terindeks satu lembaga pasti asesmennya ketat, jadi semuanya akan rapi. Ya, ini sama seperti misalkan akreditasi kampus gitu kan pasti semuanya rapi ya. Nah, jadi mereka akan bisa terindeks Scopus gitu ya. Bapak Ibu juga pasti sudah punya pengalaman ya kan begitu. Nah, tapi yang kami sesalkan adalah kadang jurnal itu ya, kalau sudah terindeks Scopus, yang tadinya etis, yang tadinya baik-baik saja, jadi tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Ya, terjadi perubahan dari manajemennya. Ya, yang tadinya oke, normal, tiba-tiba berubah dan jadi predator. Itu satu hal yang memang harus kita sadari ada begitu. Ya, bukan cuma di Scopus sebenarnya, di Web of Science juga ada. Dan sebenarnya ya jujur saja seharusnya juga di Sinta ada. Ya, bahwa proses seperti ini adalah proses yang tidak ideal, tapi harus dilakukan. Nah, apa yang Scopus lakukan adalah kita punya satu departemen khusus. Ya, ini sebenarnya merepotkan kita juga nih, Bapak Ibu ya. Kita akhirnya punya satu departemen khusus yang tugasnya melakukan monitoring terhadap jurnal. Monitoring dan evaluasi. Jadi kalau kita lihat ada jurnal-jurnal yang melakukan pelanggaran etika, atau kita dapat laporan dari para peneliti, ya, maka jurnal-jurnal ini akan kita discontinue. Ya, itu kenapa di Scopus tiap bulan kita pasti discontinue jurnal. Ya, karena itu tadi kita evaluasi tiap bulan dan kalau memang ketahuan maka jurnal itu terpaksa harus kita discontinue. Ya, nah nanti kalau kita mau bahas lebih lengkap tentang discontinue itu bisa satu webinar sendiri ya, panjang itu perjalanan hidupnya satu jurnal. Nah, nantilah kita bisa buatkan lagi khusus yang predatory jurnal. Ya. Bisa singkatnya Pak Johan, Oke, misalkan iya. Terima kasih. Ya, siap Pak. Scopus Siap, sebenarnya Winda. men-scan itu kan, scan Kenapa? semua jurnal tiap ada evaluasi gitu dari Scopusnya Oh, sendiri. ya, Nah, dan tadi itu kalau Bapak Ibu lihat 40.000 lebih kan tiap bulan harus dicek satu-satu. Ya, biar kita ketahui ciri-cirinya itu yang bakal discontinue itu biasanya yang seperti apa. oke. Ya, nanti kita bisa buatkan webinar khusus tuh. Ciri-cirinya bagaimana. Oh ya, kalau misalkan on-site itu Pak Johan siap nggak kira-kira? Bisa, nggak masalah. Ya. Oke, sip. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oh, ini ada dari mahasiswa Asep Doni. Iya, izin bertanya, untuk penelitian yang masih jarang, apakah masih bisa untuk publish di Scopus? Seperti misalnya penelitian terkait bahasa Arab. Ya, oke. Bisa sih bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau penelitian Bapak Ibu itu istilahnya cukup niche ya, cukup spesifik, cukup unik begitu ya.
meskipun mungkin ya citasinya nggak akan terlalu tinggi, tetapi kita mempertimbangkan itu di Scopus juga. Jadi buat jurnal-jurnal mereka nggak masalah, ya tidak usah terlalu pusing soal citasi dulu karena keunikan dari sebuah topik. Jadi kita di Scopus tahu, misalkan ya Bapak Ibu, ini contoh saja, saya nggak tahu nih sekarang masih atau tidak, tapi dulu misalkan penelitian tentang neuroimaging misalnya. Ya, itu ada jurnal-jurnal yang spesifiknya ke neuroimaging. Tapi artikelnya susah, jadi sedikit tuh penelitinya juga susah di seluruh dunia itu sedikit sekali. Ya orangnya dia lagi lah begitu. Nah, sehingga memang untuk dapat citasi itu susah. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi kita men-treat jurnal-jurnal seperti ini secara terpisah. Kita tidak akan memaksa mereka citasinya harus tinggi, karena kita juga tahu bahwa topiknya masih baru sekali. Jadi nggak masalah, tapi memang Bapak Ibu cari jurnalnya yang mungkin agak susah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Gitu ya. Teman saya itu dia lagi S3 di Eropa Timur. Penelitian dia itu seputar finance, ya seputar keuangan, tapi keuangan untuk lebih spesifik itu di manajemen rumah sakit, khususnya asuransi. Jadi spesifik sekali ya gitu. Udah finance, insurance, hospital gitu. Nah, jadi unik ya, sedikit penelitinya ya, dan cari jurnalnya itu memang agak susah, tapi ada ternyata dia udah kasih list, oh ternyata ada sekitar 9 jurnal itu mereka bisa nih untuk publikasi tipikal seperti ini. Nah, jadi nggak masalah dalam kasus ini, Pak. Jadi lebih singkatnya seperti apapun pasti ada ya Pak Johan. Ya. Suatu saat sangat mungkin orang lain membutuhkan gitu. Jadi nggak usah mikir namanya intinya dulu atau menjualnya dulu dari sisi pasar gitu ya. Yang penting masuk dulu gitu. Ya. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Apakah lewat satu lagi sepertinya ini karena udah jam 11 kurang. Atau ada pertanyaan? Pak Johan masih punya. Sebenarnya yang cukup penting di dunia kampus itu yang tadi itu, jadi ciri-ciri jurnal yang bakal di discontinue. Kadang-kadang kita nggak menyangka gitu ketika kayaknya dia istiqomah banget tuh gitu sekian tahun gitu. Kalau menurut Pak Johan tadi beretika lah gitu, berakhlak gitu. Tapi begitu di tahun-tahun ini kadang di kemarin mungkin editornya ganti, terus dia ngambil APC-nya besar gitu. Apakah itu saja ciri-cirinya? Kadang-kadang kan ada juga yang APC-nya besar tapi dia bagus establis itu. Terus ya. Kayaknya ciri-ciri singkat itu perlu Pak. Ya, kalau itu sebenarnya kalau secara kompleks, jadi kalau kita menilai satu jurnal itu etis apa tidak, faktornya itu banyak sekali, Bapak Ibu ya. Kalau paling umum, yang paling gampang kita lihat itu adalah bagaimana treatment terhadap artikel. Ya, misalkan gini, kalau Bapak Ibu submit ke satu jurnal yang kelihatannya baik-baik saja gitu ya, nah tapi kemudian jurnal ini cepat sekali membalas, dan balasannya itu bukan sekedar balasan reject atau accept, tapi balasannya itu cepat, sudah gitu kelihatan sekali ini mau accept dan diminta revisi, tapi revisinya itu minor. Ya, misalkan typo gitu ya, hanya membenarkan template, bukan revisi ke substansinya. Nah, itu ciri-ciri yang paling utama yang Bapak Ibu langsung skip, jangan. Ya, itu udah pasti. Kecepatan review itu umumnya memang akan memakan waktu berbulan-bulan, itu normal. Tapi kalau Bapak Ibu di review hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu, jangan. Ya, nah itu udah kelihatan ini agak luar biasa. Tapi beda kalau dibalas, bukan review ya, hanya dibalas dan disebutkan oke, ini sepertinya oke, tapi kita review dulu ya. Nah, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah langsung di review selesai, nah itu sangat tidak dianjurkan. Kemudian juga soal APC. Bapak Ibu jangan pernah mau kalau misalnya ya di website itu tertulis biayanya $1.000. Terus Bapak Ibu ditanya mau tidak bayar lebih, misalkan $1.200, tapi kita percepat prosesnya.
ya, itu bukan percepat Bapak Ibu, itu udah pasti diterima. Tapi ya, itu jelas tidak jelas berbeda dengan apa yang harusnya terlampir di sana. Ya, atau pakai guaranteed publication, bayarnya lebih mahal, pasti diterima gitu ya. Nah, hal-hal yang intinya keluar dari kewajaran, apapun yang tertulis di website tersebut itu harusnya diikuti gitu. Nah, itu tawaran-tawaran seperti itu adalah yang harus dihindari. Kalau dulu saya pernah ditanya nih di satu seminar, Bapak Ibu. Misalkan gini, ya sudahlah, memang bayarannya mahal, saya ditawarkan lebih mahal bayarnya, tapi saya pasti publish. Nah, karena saya uangnya cukup, ya sudah, saya tetap oke saja gitu. Yang penting publish. Nah, yang terjadi adalah kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh peneliti lain. Karena di Bapak Ibu bisa oke saja, di peneliti lain di negara lain begitu ya, mereka bisa saja menganggap wah ini tidak benar gitu. Lalu di screenshot, dilaporkan ke Scopus, yang terjadi adalah Bapak Ibu publish dengan biaya lebih mahal, di Scopus kita dapat laporan, bulan depan kita discontinue Bapak Ibu. Jadi laporannya bisa jadi bukan dari Bapak Ibu, tapi dari peneliti lain. Nah, itu yang kita investigasi. Pantesan saya suka lihat di situ itu Pak. Kenapa? Curhat seperti itu di Oh iya. Simago. Iya, di sini. Banyak Simago memang CR. gitu Ya, ya. ini Oh kalau buat sepertinya iya Pak, Ini. Ada silakan. lagi Pak, ye. Ya. Eh, ya kita itu tadi dicek penulis kita, autor kita yang di UIN itu kan berapa ya, 130 sekian ya. Itu saya inventarisir, itu kan sebenarnya ada lebih banyak dari itu. Nah, kemudian waktu itu kita pernah mengajukan secara kolektif, kalau tidak keliru itu ke Bu Indah Pak ya Bu ya. Itu beberapa, kalau tidak Johan. keliru 10 apa 15 itu. Nah, Ya. tapi kemudian punya saya sendiri juga termasuk ini yang afiliasinya itu bukan UIN Saizu gitu ya, tapi masih kampus waktu S3 saya kemarin. Nah, request seperti tadi yang disampaikan itu memang butuh waktu untuk apa itu namanya ya, cek secara manual itu ya, atau memang bisa juga dilakukan secara kolektif, atau misalnya saya atau Bu Indah itu yang tahu bahwa ini sebenarnya afiliasinya UIN Zaizu, tapi kok masih tertulis non UIN Zaizu, itu kira-kira bisa nggak kira-kira saya atau Mbak Indah itu merequestkan dosen kita yang di UIN untuk pindah afiliasi itu. Ya, oke, baik, makasih Pak. Jawabannya tergantung. Kalau kami rekomendasinya lebih baik manual, kan satu-satu. Ya, karena begini. Sendiri-sendiri gitu ya, yang bersangkutan Ya. gitu ya Pak ya. Betul, karena begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada perubahan nama, misalkan nama institusi gitu ya, atau misalkan Bapak Ibu katakanlah baru bergabung sebagai dosen, misalkan ya di UIN Saizu. Nah, intinya kita hanya bisa mengubah institusi Bapak Ibu kalau sudah ada satu aja artikel atas nama institusi tersebut. Jadi misal ya, Bapak Ibu dosen baru bergabung dari universitas sebelumnya, katakanlah Universitas ABC gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu mau ubah jadi UIN Zaizu gitu. Itu tidak bisa sampai ada satu artikel dari Bapak Ibu atas nama UIN Zaizu. Itu baru bisa. Nah, itu yang kadang menyebabkan mungkin nanti kalau Bapak Ibu cek ya, harusnya, ini saya nggak tahu nih, katakanlah jumlah dosen kita harusnya 100 gitu. Pas dicek kok baru 90 gitu. Nah, bisa jadi 10 ini case by case nih Bapak Ibu. Ada yang mungkin baru bergabung, ada yang mungkin sudah terakhir itu 2020 mungkin terakhir dokumennya, jadi belum ada lagi atas nama UIN Saizu. Nah, jadi ini case by case-nya. Nah, itu kenapa dalam kasus begini kami rekomendasinya lebih baik manual, karena datanya Bapak Ibu juga belum terlalu besar gitu ya, jadi lebih mudah daripada kalau di request bisa tidak bisa. Tapi yang terjadi adalah nanti kita itu akan back and forth karena di orang back end kami itu tidak akan tahu misalkan dosen ini ternyata dia dari UIN Saizu gitu, tapi mungkin dia dulu dari Universitas ABC gitu. Yang terjadi adalah kita nanti bolak-balik terus nih Bapak Ibu ya, memastikan nama ini yang mana, nama ini kasusnya apa. Jadi case by case-nya itu akan banyak. Nah, itu yang kami khawatirkan dari sana gitu. Jadi mungkin lebih baiknya mumpung datanya belum terlalu banyak,
Bapak Ibu bisa cek ke profil sendiri-sendiri dan bisa diubah kalau memang belum berubah gitu. Oke, terima kasih. Berarti kuncinya itu adalah kalau mau pindah ke afiliasi UIN, maka paling tidak minimal ada satu artikel yang di sana itu sudah bunyi afiliasi UIN gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Oke, Pak. oke. Itu sebagai buktinya, Pak. Kalau enggak kan semua nanti ngaku-ngaku dari Iya, kampus lain. betul. Ya, ya. Terima kasih. Nggih. Ya. Nulis lagi Pak Warto. Ini jadi penyemangat. Soalnya saya juga jadi unsur Pak Johan. Sebenarnya kan unsur itu saat kuliah gitu, tapi papernya itu nulisnya sesudah lulus sebenarnya. Terus pakai Win Saizu. Kebetulan co-autornya itu 4 kan pembimbing kita tuh dari mereka ke Unsur, saya ke Win Saizu. Cuman jadinya di bawah 5-5-nya ke Unsur gitu. Oke, ya itu bisa di request Ibu, bisa diganti, nggak masalah. Nah, Oke, karena siap. ini Karena kadang juga ini sih, Bapak Ibu, tergantung dari editor jurnal. Jadi kadang editor jurnal itu kalau salah mengetik data, Scopus itu kan tinggal menarik data ya. Nah, jadinya datanya bisa jadi nggak pas gitu. Ya. di editor jurnal mereka yang submit ya, yang upload ya. Bisa submit manual, bisa juga kalau pakai website tertentu ditarik datanya. Gitu. Oh, ada satu Tergantung pertanyaan setting. lagi dari Mas Riza Hamadi. Ini mahasiswa S3 UIN Saizu. Ya. Silakan Mas Riza, open mic. Bahkan Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Johan. ya, Saya Riza dari mahasiswa Pasca Sarjana UIN Saizu yang kebetulan juga bekerja di Universitas Jenderal Sudirman dan mengelola jurnal Islamic Studies. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya kemarin atau tahun 2023 mencoba submit di salah satu jurnal terindeks Scopus dari luar. Saya lupa kalau tidak salah dari Taylor. Di situ meminta submit juga hasil data penelitian selain artikel. Nah, itu maksudnya seperti apa? Karena kemarin saya agak bingung memang sehingga proses itu tidak saya teruskan. Mundur sampai sekarang. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, untuk kami pengelola jurnal mungkin ada tips bagaimana agar jurnal kami bisa terindeks Scopus, standar minimalnya itu seperti apa dalam pengelolaan sehingga kami bisa mempersiapkan dari awal agar ke depan kami bisa juga terindeks Scopus. Itu Pak Johan, terima kasih. ya. Oke, untuk yang pertama, betul Bapak Ibu, sekarang itu jurnal banyak, apalagi yang bagus-bagus, itu akan minta bukan cuma artikelnya, tapi datanya juga disubmit. Nah, ini tergantung dari jurnalnya ya. Ada jurnal-jurnal yang mereka itu ketika minta data, maksudnya adalah submitnya artikel plus semua data mentah. Gitu. Baik itu mungkin wawancara atau hasil survei, kuesioner gitu ya. Nah, itu semua disubmit ke jurnalnya. Itu ada model yang pertama. Jadi mereka akan cek benar tidak ya hasil wawancara kita itu ada bukti, katakanlah transkrip atau bukti audionya. Nah, itu model pertama. Tapi ada juga jurnal yang maksud mereka adalah gini, Bapak Ibu submit artikelnya di jurnalnya, tapi Bapak Ibu submit datanya di yang namanya data repository. Data repository itu ada banyak di luar. Bapak Ibu tinggal cari saja yang umumnya digunakan gitu ya, termasuk ada Mendeley Data gitu dan lain-lain. Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu tinggal upload ke data repositorinya untuk data tersebut ya, sama di-upload saja, dan nanti buat jurnalnya itu cukup dikasih linknya saja ke data repositorinya. Nah, itu ada yang model kedua. Nah, ada juga model ketiga, tapi ini jarang, adalah modelnya gini, Bapak Ibu submit artikelnya ke jurnal, lalu datanya di saat bersamaan Bapak Ibu bisa sebenarnya membuat data mentah itu lebih terstruktur. Jadi formatnya sedikit seperti artikel, tapi hanya penyajian data saja. Lalu submit ke jurnal yang spesifik soal data. Itu ada mungkin. Ya, kalau di Elsevier itu namanya data in brief. Ya, jadi Bapak Ibu submit artikel ke jurnal apa gitu ya. Kemudian nanti datanya
itu bukan mentahnya langsung disubmit, tapi dibuat semacam format artikel, tapi formatnya itu simple, hanya menyajikan data bentuk tabel yang cakep gitu ya Bapak Ibu, kemudian submit ke jurnal lain, tapi jurnal ini spesifik menampung data. Nah, itu juga ada yang begitu. Nah, dalam kasus Bapak, harus ditanya dulu sih ke jurnalnya ya. Ini model yang pertama, submit semua ke jurnalnya. Model kedua, submit datanya terpisah ke data repository, nanti tinggal kasih linknya aja. Atau model yang ketiga, gitu. Yang datanya maksudnya juga disubmit ke jurnal yang spesifik soal data. Nah, kalau dari sana sudah jelas, ya udah kita tinggal lakukan saja. Tapi memang poinnya, sekarang jurnal-jurnal bagus maunya Bapak Ibu juga sudah punya data mentah yang siap untuk disubmit ke model manapun. Gitu, Pak. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua, oke, buat jurnal bisa terindeks Scopus. Nah, oke, Indonesia tuh memang ini ya Bapak Ibu ya, tingkat penolakannya tuh tinggi ya buat jurnal terindeks Scopus. Ya, tinggi itu di atas 80%. Ya. Nah, dan kita tahu bahwa kalau jurnal itu ditolak maka akan kena embargo. Ya, embargonya macam-macam gitu. Bisa sampai 5 tahun baru bisa submit lagi ke Scopus. Nah, dari sharing-sharing yang saya dapatkan juga, kenapa ya Indonesia itu paling sering sekali ditolak gitu. Poin nomor satu adalah ini buat para pengelola jurnal, kita biasanya topik kita terlalu umum. Topik kita itu gampang sekali ditemukan di jurnal-jurnal lain yang sudah terindeks Scopus. Jadi nanti akan memunculkan pertanyaan, kenapa mereka harus mengindeks jurnal dari Indonesia yang tidak memiliki keunikan dibanding dengan jurnal yang sudah ada di Scopus. Jadi ini kasusnya mirip seperti kalau kita submit artikel. Kita pasti ditanya apa novelty dari artikel kita dibanding dengan artikel lain kan. Nah ini juga sama Bapak Ibu, akan ditanya apa novelty dari jurnal kita dibanding jurnal lain yang sudah terindeks Scopus. Nah itu alasan penolakan nomor satu yang paling sering. Yang kedua adalah jurnalnya unik, jurnalnya memang topiknya menarik, ada angle tertentu lah gitu ya yang oke, tapi citasinya sedikit sekali. Ya, citasinya itu cuma puluhan gitu. Nah, itu yang menyebabkan penolakan berdasarkan matriks. Ya. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu harus cari di Scopus sebelum submit gitu ya. Berapa jumlah citasi yang ideal? Caranya adalah Bapak Ibu cari di Scopus jurnal-jurnal sejenis yang mirip-mirip sama jurnalnya Bapak Ibu, lihat citasinya berapa. Ya. Nah, anggaplah rata-rata jurnal itu citasinya 100 mungkin gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu sebisa mungkin mendekati citasi tersebut. Nah, itu baru dianggap lumayan aman dari segi matriksnya. Tapi memang yang paling sering itu alasan pertama. Baru yang kedua tadi soal matriks. Nah, itu dua sih alasan penolakan paling umum. Alasan ketiga itu biasanya kalau ini kebetulan Bapak Ibu ketemu, ini kan nanti akan ada random checking ya dari artikel-artikel yang disubmit. Nah, itu kalau ternyata ketemu ada artikel-artikel yang secara kualitas sangat-sangat buruk tapi di-accept, nah itu biasanya akan ditolak. Gitu. Tapi ini benar-benar random. Kita juga nggak tahu artikel mana yang di-download, yang dicek gitu. Ya. Boleh di apakah sudah jelas apa ada pertanyaan susulan? Mas Riza, sudah puas? Aman ya, oke. Oke, udah ya. Oh ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan sedikit Pak Johan. Ya. Kebetulan kan kalau Elsevier itu memiliki yang Science Direct juga ya. Ya. Di Scopus yang lewat Science Direct itu kan ada juga yang masuknya ke preprint ya. Jadi apakah artikel Anda preprintkan kayak gitu. Waktu itu saya nekat, oke, jadi dia kan udah di-upload di internet dulu tuh. Itu Ya. secara posisi aman ya? Enggak. Artinya kan orang sebenarnya baca tuh paper kita yang belum dipublish. Ya, betul. Preprint itu aman, Bapak Ibu, nggak masalah. Karena preprint itu pada dasarnya sudah di-accept, tapi preprint itu masih ada hal-hal teknis yang biasanya harus dilakukan. Tapi teknis ini nggak akan mengubah substansi.
gitu. Sesimpel misalkan masih ada typo-typo gitu. Masih ada tabelnya bentuknya masih kurang rapi gitu. Tapi secara substansi sebenarnya oke gitu. Cuma kadang karena ini butuh waktu gitu ya. Nah, biasanya ditawarkan ini mau di preprint aja, preprint aja atau nggak apa-apa kita selesaikan dulu semuanya gitu. Nah, ini tergantung. Ada jurnal yang bisa menawarkan, ada jurnal juga yang tidak mau gitu ya. Tapi kadang juga ada author yang tanya, boleh tidak ya saya preprint dulu, sementara kita mengurus ini mungkin bisa 2-3 minggu baru ada versi finalnya gitu. Tapi secara substansi Jadi sudah aman ya. aman, nggak masalah. Biasanya saya takut juga ini kan belum sampai step itu, tapi saat di masih proses review itu ada penawaran di itunya kan ada dashboard itu ya, ada link kan gitu. Saya pikir gitu. Jadi siapa tahu kan ada semacam masukan juga kadang dari yang Ya. membaca seperti Biasanya itu. cuma biasanya memang kalau preprint saya tidak menganjurkan itu dijadikan referensi utama ya Bapak Ibu ya gitu, karena kadang itu tadi gitu mungkin versi preprint sama versi finalnya bisa jadi ada sedikit perbedaan dari katakanlah mungkin secara substansi intinya sama, tapi bisa jadi waktu di final misalkan ada kalimat-kalimat tertentu yang diubah strukturnya gitu ya sedikit-sedikit. Nah, itu yang kadang tidak dianjurkannya begitu. Gitu. Oke ya, sudah 11:17 karena sebenarnya saya dikasih waktunya sampai jam 11 sama Pak Johan. Terima kasih. Ya, apa-apa Bu. Terima kasih tambahannya. Oke, sebagai penutup, saya terima kasih pada Dr. Johan yang telah bersedia waktu kita semua. Saya juga selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu semua sebagai peserta Zoom ini. Saya juga mohon maaf jika selama memandu acara ini ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan tambahan ilmu, insight yang berarti dan kita berani publikasikan hasil penelitian. Karena sebenarnya hasil penelitian di sini banyak sekali Pak Johan. Oh iya, ada sedikit. Saya pernah ditawari sama Routledge Taylor and Francis ya untuk membuat kayak bunga rampai tapi nanti dia indeks gitu. Apakah di Elsevier juga ada semacam misalkan satu tema Islamic law misalkan gitu ya, atau Islamic education atau apa. Nah, itu isinya paper-paper dari dosen kita yang itu udah nanti dapat editor yang reviewer dari Scopusnya kayak gitu, tapi udah akan dipublish jika sesuai dengan editor itu reviewer di situ seperti itu. Itu berlaku ada Bu, tapi kalau kami buat buku gitu. Nah, iya, kalau buku maksud saya. Maaf. Oke. Nah, kalau buku itu by invitation, jadi kita memang tidak bisa mengajukan. Bapak Ibu bisa mengajukan, tapi kalau Bapak Ibu mengajukan, misalkan ya, saya dari Winsaizu mau buat buku, itu kita ada proposalnya, jadi bisa diajukan. Nah, maka Bapak Ibu akan menjadi istilahnya penulis utamanya gitu. Nah, tapi modelnya harus bunga rampai, artinya Bapak Ibu harus cari penulis-penulis lainnya gitu. Nah, sama bisa juga ada penulis lain yang mereka misalkan pakai Scopus, cari ini siapa ya expert-expert, nah terus diundang buat jadi penulis buat membuat buku tersebut. Itu juga ada. Oh, bisa jadi lintas ya, misalkan dari Winsaizu sekian orang, mungkin dari kampus lain gitu ya. Berapa orang, betul. Tapi kita harus internasional. Jadi tidak bisa hanya dari satu negara. Iya, sip. Oke, terima kasih. Ya. Itu tadi pernah publisher yang menawarkan itu. Jadi saya pikir kalau Scopus ada itu bagus sekali, dan untuk sekalian kolaborasi tanpa terasa kan ketika kita bareng gitu nulis dalam satu buku gitu, otomatis kan akan mungkin sangat berkontak-kontak saling antar autornya seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kedepannya kita bisa lebih berani publikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Matur nuwun Pak Johan. Terima kasih.